Hal yang gak disukain dari Yaris generasi Joker. Desainnya sih kok. Muter baliknya susah. Jadi dari akselerasi sama fitur jauh deh kayaknya. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan bahas video tentang mobil hatchback. Mobil yang satu persatu di kelasnya udah mulai disuntik mati. Pertama Jazz, lalu Baleno, dan tersisa si Toyota Yaris ini yang dulunya ini mobil simbol kegantengan dan gaul banget. Sekarang ini jadi segmented banget. Nah, buat kalian yang emang pecinta hatchback, sebenarnya masih layak gak sih memiliki hatchback di tahun 2026 ini atau emang udah gak worth it? Tenang aja, kita sudah merangkum 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami tidak suka dari hatchback terakhir, yaitu Toyota Yaris. Kita mulai dari hal pertama dulu, yaitu akomodasi. Kata orang-orang, kalau mau mobil yang praktis dan lega, jangan pilih hatchback. Itu mah kata orang-orang yang belum pernah coba hatchback. Kenyataannya, ada benernya. Contoh aja di baris kedua Toyota Yaris ini. Walaupun panjangnya dan lebarnya melebihi rival abadinya yaitu Honda Jazz, tapi tetap aja ya, kesannya itu lebih sempit. Apalagi dari beberapa mobil sekarang seperti SUV mini yang lagi naik daun. Terus kalau kita ke belakang, akomodasi mobil ini dari segi kapasitas bagasinya pun bukan yang terbesar di kelasnya. Ya walaupun lantainya turun ke dalam jadi memberikan efek yang lebih luas, tapi tetap baik kalau dibandingkan rival-rivalnya sendiri, mobil Yaris ini tetap bukan yang terbesar di kelasnya. Menjadikan mobil ini baik akomodasi penumpang baris kedua ataupun koper-koper atau tas-tas kalian kalau mau keluar kota, bukan mobil yang terlega atau terluas di kelasnya. Dari hal pertama kalian udah tahu ya. 3 hal yang pertama kita bahas ini adalah 3 hal yang kami kurang suka dari Toyota Yaris ini. Lanjut ke hal kedua, yaitu soal radius putarnya. Ini adalah generasi Yaris terakhir yang akan diproduksi di Indonesia, katanya. Nah, ini Yaris yang sama sebenarnya seperti Yaris Lele platformnya. Cuman dia ganti casing depan yang sekarang kalau pedagang mobil nyebutnya Yaris Joker. Nah, walaupun penampilan luar dalamnya udah beda total, tapi ternyata karena rangkanya sama, jadi sepertinya dasarnya dia adalah mobil yang sama. Buktinya, radius putar mobil ini pun tidak lebih baik dari Yaris generasi yang lama. Kalau hatchback itu adalah mobil yang fleksibilitas kelincahannya itu harus mantap karena dipakai di jalanan perkotaan yang mungkin ada masuk gang-gang kecil atau putar balikan manuver. Nah, si Yaris ini kalau muter balik diadu sama rival-rivalnya, dia benar-benar lebih bikin repot. Karena putar balikannya itu radius putarnya nggak bagus. Jadi kalian masih kalau muter balik U-turn tuh mungkin harus mundur dulu, baru muter lagi, baru bisa muter total. Beda sama Jazz misalnya, yang dalam satu kali putaran kalian bisa lahap tuh U-turnnya. Toyota Yaris dibekali mesin berkode 2NRVE yang berkapasitas 1500cc 4 silinder segaris DOHC Dual VVT-i. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 107 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Dan hal ketiga yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki Yaris ini adalah bagian mesinnya. Berdasarkan spek yang kami sebutkan barusan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari tenaga pun mobil ini bukanlah suatu hal yang bisa dipamerkan. Karena kalau kita bandingkan lagi-lagi dengan rival abadinya, tenaganya kalah jauh. Dan terbukti juga banyak di ajang-ajang balap nasional, bahkan pembalap dan jurnalis profesional seperti Om Fitra Eri juga memilih menggunakan Honda Jazz. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan efisiensi bahan bakarnya, kalah lagi mobil ini. Jadi memang bukannya buruk, tapi memang perbedaannya tetap lebih unggul Jazz. Walaupun tetap bisa dibilang irit juga mobil ini karena sudah menggunakan transmisi CVT dan penggerak depan juga. Cuman memang kalah irit dibandingkan Jazz. Jadi nggak hanya kalah irit, tapi juga kalah kencang. Kok kesannya kayaknya jelek banget nih mobil ya? Enggak teman-teman. Tenang aja, sebenarnya mobil ini dan efisiensi dan tenaganya itu cukup untuk kebutuhan dalam kota. Cuman kalau diadu dengan rival abadinya itu memang spesialis, mesinnya dari dulu udah terkenal lebih kencang dibandingkan Yaris. Jadi kalau ditanya apakah cukup? Cukup. Tapi kalau ditanya apakah terbaik? Enggak. Dapat kesimpulannya, kita lanjut ke hal berikutnya. Apa hal yang gak disukain dari Yaris generasi Joker? Desainnya sih kok. Karena kayak gimana ya?
kurang eye-catching kalau menurut saya, terlalu sangar. Oke, terlalu sangar. Oke. Apa yang nggak disukain dari Yaris Joker? Muter baliknya susah. Oke, valid. Apa yang nggak disukain dari Yaris generasi Joker? Karena saya pengguna Eropa Mendat, jadi dari akselerasi sama fitur jauh deh kayaknya. Cuman dibalik doang urutannya sama dia. Sebelum kita membahas keunggulan dari mobil ini, kan kayak dari tadi kita bahas minus-minus terus ya. Kita simpulkan dulu ya, apa aja yang kami gak suka dari mobil ini. Pertama, kami gak suka akomodasinya yang gak terlalu lega. Kedua, radius putar mobil ini cukup ngerepotin untuk mobil di kelasnya. Dan yang ketiga, mesinnya itu kurang bisa dibangga-banggain. Nah, tentunya selayaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi, sama kok seperti Yaris ini juga punya dua sisi. Minus yang udah kita bahas. Lalu sekarang kita akan membahas sisi positifnya yang kami suka dari Yaris ini. Hal pertama dulu yang udah paling jelas dan patut diapresiasi adalah modelnya. Salah satu hal dari pabrikan Toyota yang gak pernah gagal itu adalah model-modelnya. Mereka terus menghadirkan model-model yang tidak radikal tapi cukup untuk mengambil hati mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi desain itu tuh cenderung main aman tapi tetap kita bisa bilang bagus. Nah, contohnya Yaris ini aja. Yaris generasi terakhir ini awalnya itu kita sebut Yaris Joker karena bentuk grillnya itu seperti mobil yang sedang tersenyum. Dan Yaris Joker facelift, sekarang kalau pedagang mobil ini sebutnya Yaris Lexus karena grillnya itu seperti mobil Lexus ya, walaupun beda ya, tapi tetap kalian bisa lihat mungkin kesamaannya. Nah, headlampnya juga sekarang udah lebih modern, grillnya udah lebih agresif, lebih sporty, apalagi ini yang GR, jadi tampilannya itu tambah bodykit dari depan sampai samping side skirt di sini dengan velg yang sudah menjadi single tone full black warnanya. Jadi lebih agresif. Spionnya sudah full black juga di sini dengan tambahan talang air di sini dan spoiler di sini dan antena sirip hiu, menjadikan mobil ini memang tampilannya itu cocok dengan selera masyarakat Indonesia yang suka dengan mobil-mobil yang tampilannya sporty, agresif, memiliki lekukan-lekukan yang membuatnya rasanya tuh seksi banget gitu dilihat ya. Dan Yaris adalah salah satu mobil yang berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia melalui model yang disuguhkan Toyota dari generasi pertama kali masuk hingga terakhirnya ini. Lalu hal kedua yang kami suka dari mobil ini adalah soal perawatannya. Tunggu. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak jawab fiturnya bang? Ya karena menurut kami fiturnya itu cenderung biasa saja. Nggak berlebih, nggak kurang, biasa saja. Jadi kurang bisa dibanggakan. Karena teman-teman harus tahu juga, Yaris yang masuk Indonesia ini adalah Yaris yang ditujukan di pasar Asia Tenggara kebanyakan. Kalian tahu sendiri kalau kalian cari Yaris di Amerika dan Eropa itu berbeda. Di Cina juga beda lagi. Termasuk fiturnya dan rangkanya dan semuanya itu kami rasa lebih wah yang di luar sana dibandingkan yang di sini dari segi fitur. Walaupun begitu, tapi Yaris yang masuk Indonesia ini juga nggak pelit ya fiturnya ya, karena dia ada salah satu dengan fitur keselamatan yang paling lengkap di kelasnya dengan 7 airbag. Tapi kita balik lagi ke topik, yang kami bahas adalah soal perawatannya yang patut diacungi jempol. Karena yang namanya hatchback itu mobil yang biasanya orang-orang cari itu nggak mau bikin pusing karena mobilnya mau dipakai harian, dan ini biasanya cenderung jadi mobil pertama atau mobil kedua ketiga yang mungkin beban kerjanya itu bisa diajak capek juga. Nah, Yaris ini tepat banget buat kalian pilih karena dari segi biaya perawatan dia termasuk yang murah, walaupun apa yang kalian dapatkan ini nggak bisa dibilang murah juga. Kami sudah mengutip dari data jurnal otomotif, kami mendapatkan biaya servis Yaris ini dari 1.000 sampai 50.000 jika dibandingkan dengan Honda Jazz. Dia bisa jauh lebih murah, bahkan bisa hampir 50% lebih murah dibandingkan biaya servis dan perawatan Honda Jazz. Yang artinya kalau kalian memilih Yaris ini sebagai mobil kalian, ya kalian bisa lebih hemat dari segi biaya perawatan ketika mobil ini minta jajan di bengkel. Dan hal ketiga yang kami suka dari mobil ini adalah harganya. Seperti yang teman-teman tahu dan hukum supply and demand, mobil yang dulu best selling harganya akan lebih bertahan. Tapi ketika mobil itu jadi kurang laku atau menjadi segmented seperti hatchback ini, harganya jadi cenderung turun lebih murah. Nah, terbukti sekarang kami jual Yaris GR Sportmatic tipe tertinggi ini harganya cuma 200 juta kecil, yang artinya dia bisa jadi lebih murah daripada LCGC baru di luar sana ataupun LCGC second juga bisa, dan beberapa mobil lainnya ya yang perbandingannya tuh menurut kami bisa value for money banget kalau kalian memilih si Toyota Yaris ini. Dengan reputasi Toyota sebagai mobil yang bandel dengan biaya perawatan murah dan fitur yang juga oke, nggak pelit-pelit banget, walaupun mobil ini punya minus beberapa hal yang kami sudah sebutkan, tapi tentunya dengan harga 200 kecil kalian bisa mendapatkan sebuah mobil
proper yang namanya di Indonesia sudah terkenal dari dulu, reputasi sudah oke, dengan rasa berkendara yang juga kami sudah coba berkali-kali Yaris, tidak mengecewakan. Itu adalah batas bawah yang bisa kami sebut untuk mobil ini kalau tidak bisa memuaskan pengendara di dalam mobil ini. Tentunya dengan 200 juta kalian cukup mengeluarkan dengan budget DP kisaran 20 jutaan. Cicilan bisa dari 4 juta sampai 5 jutaan, atau kalian mau cash juga boleh, sama juga OTR di 200 kecil juga. Jadi buat kalian tertarik langsung aja hubungi sosial media kami yang ada di sini. Itu dia 3 hal yang kami suka dan tidak suka dari Toyota Yaris GR edisi terakhir ini. Mobil hatchback yang tinggal terakhir di kelasnya, di mana pemain Jepang lainnya sudah suntik mati duluan, membuktikan bahwa fans-fans dari Toyota Yaris itu masih ada hingga sekarang, bahkan ketika era hatchback sudah mendekati akhir zamannya. Oke, segitu dulu friends video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.